Kita biasa nyemai untuk adenium itu dalam 1 bulan bisa sampai 150.000 biji, Bang. 150 biji. 150 biji, Bang. Per bijinya? Minimal kita 100.000 untuk kita semai, Bang, tiap bulan itu, Bang. Per bijinya itu kira-kira harganya berapa? Kalau untuk harga jualnya kita jual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu udara, terbang bersama UMKM Kapal True Story. Perkenalkan, nama saya Saripudin atau biasa di sana disebutnya Udin Jambul. Saya lulusan angkatan 2000. Kebetulan jurusan saya dulu adalah motor dan rangka pesawat MA. Basis saya 616609 Meruya, Blok M Meruya. Inilah kebetulan usaha saya di bidang pertanian yang lebih dititik beratkan kepada pembibitan. Seperti kayak ini, modelnya seperti itu. Adapun sekolah saya memang kalau dipikir nggak nyambung gitu sama dengan pendidikan, latar belakang pendidikan ya. Cuman memang itu jalan hidup. Ya alhamdulillah kita syukuri aja apa yang ada. Bisnis ini sebenarnya awalnya dari orang tua. Jadi orang tua kebetulan usahanya tanaman hias, kita awalnya ikut-ikutan, lama-lama malah ketarik. Dan alhamdulillah kita meneruskan usaha yang orang tua telah jalani. Dan kebetulan untuk orang tua mulai usahanya ini sekitar tahun 93. Udah lumayan lama, sampai hampir 30 tahun. Kalau untuk saya pribadi, saya baru sekitar 10 tahun lah untuk menekuni ini. Jadi begitu lulus langsung di sini, Bang? Apa gimana? Oh, kebetulan lulus, kita namanya awal kita dari teknik, kita pengen ke jurusan teknik lagi begitu, Bang. Jadi habis lulus kita kuliah, Bang, di Mercu Buana jurusan teknik lagi, Bang, teknik mesin lagi, Bang. Makanya kadang-kadang temen pada ngeledekin, lu pesawat terus teknik mesin kok larinya malah ke pertanian gitu, Bang. Ya cuman memang jalan hidup ya seperti itu. Tapi kuliah sampai lulus, Bang? Alhamdulillah sampai lulus, Bang. Sampai 2000 kita masuk, 2005 kita lulus. Sempat kerja sih beberapa tempat. Cuman sepertinya kayaknya kalau kita dari awal dulu ya lebih tertarik ke usaha gitu, Bang. Lebih enak, kita nggak terfokus sama bos. Ya kita nggak terikat lah seperti itu. Lebih santai gitu, Bang. Suka dukanya apa, Bang? Suka dukanya ya begitu, Bang. Karena kebetulan kan kita main bibit. Ya kadang-kala bijinya kurang bagus tumbuhnya seperti itu, Bang. Karena kan kita stok bijinya itu kan dikirim sama teman.
Jadi kita nggak tahu posisi ketika metik itu apa sudah tua atau belum gitu. Seperti itu bang. Kalau kira-kira pasarnya di mana bang? Alhamdulillah kebetulan untuk pembibitan sini alhamdulillah sudah lumayan punya nama, terutama karena dari almarhum, dari orang tua saya begitu. Untuk pemasarannya terutama dari petani-petani sekitar sini, karena kebetulan di daerah Meruya, Karangtengah sama Ciledug itu memang bisa dibilang sebagai pusat pertanian begitu bang untuk di Jakarta. Dan untuk pemasarannya alhamdulillah sebelum COVID ya, terutama kemarin kita biasa ngirim ke daerah Medan, ke Purwokerto sama Purworejo begitu bang, sama Malang yang istilahnya udah jadi langganan tetap seperti itu, sama orang-orang sekitar sini begitu bang. Kira-kira yang diandelin di sini apaan bang? Kita mainnya di sesinya bibit bang, terutama jenis-jenis palem seperti ini, palem kuning, jenis-jenis palem yang lain, sama jenis-jenis Kamboja sama ini juga bang. Lebih ke fokus ke bibit kita. Oh, kalau itu yang merah-merah di belakang apaan bang? Oh, itu jenis aglonema bang. Oh, yang mahal bang ya? Kalau itu yang rendahan lah, yang murahnya. Karena kalau mahal takut hilang kita, bang. Karena sering banyak kehilangan teman-teman gitu seperti itu. Oh, berarti ada resiko kehilangan juga bang ya? Kalau untuk aglo ada juga resikonya bang. Kalau kayak pohon palem ini ketika baru mulai dulu tahun 92 93 itu gue banyak yang hilang bang. Pernah almarhum babe baru nanem sore, paginya udah nggak ada gitu bang, udah ada yang benahin gitu, dalam arti udah ada yang hilang gitu, udah ada yang mencuri begitu bang. Seperti itu bang. Kalau boleh tanya bang, kira-kira omset per hari, per minggu atau per bulan atau per tahun? Kalau untuk omset nggak menentu bang ya, tapi kemarin untuk awal-awal COVID malah di dunia dalam arti untuk pertanian ya, malah justru booming begitu bang. Alhamdulillah ketika awal-awal COVID saya fokusin di Kamboja atau Adenium gitu bang. Alhamdulillah itu kita bisa beliin itulah begitu bang. Ya alhamdulillah begitu bang. Kalau sekarang sih standar-standar aja bang, karena memang mungkin kondisi perekonomian yang belum begitu stabil gitu bang. Berarti pasar dan peluang ke depan itu masih luas ya bang? Alhamdulillah, karena kita pikir kan untuk seluruh Indonesia luas banget bang gitu. Yang rata-rata memang memerlukan untuk penghijauan gitu. Memang kalau untuk 1 bulan 2 bulan ini memang lagi agak kendor karena pengaruh COVID. Jadi proyek-proyek belum juga pada jalan, proyek-proyek pertanian terutama begitu. Jadi kita kena pengaruh juga bang, ketika pohon petani belum pada jual, ya mereka belum bisa belanja, seperti itu bang. Kira-kira proses dari bibit sampai siap jual itu berapa lama bang? Tergantung pohonnya bang. Kalau terutama jenis Kamboja, kalau Kamboja kita 1 bulan bisa panen bang. Dalam arti 1 minggu kita semai udah mulai tumbuh, sebulan udah bisa dijual. Tapi kalau jenis palem kayak gini, palem lah begitu ya, paling enggak 3 bulan 4 bulan baru bisa jual bang. Dan alhamdulillah kita juga dapat stok kiriman dari teman-teman, dari bijinya, dari pemasok stok. Kalau untuk Kamboja alhamdulillah kita dapat dari importir dari Thailand. Alhamdulillah kalau untuk ini kita pakai yang lokal aja bang, yang dari model-model dari seringan kita dapat kiriman dari Ciawi gitu bang. Berarti ada pengepulnya. Ada tanaman lokal dan luar juga ya? Alhamdulillah, kayak aglo kan sebetulnya memang lebih banyak impor. Cuman kebetulan kalau yang saya punya jenis lokalnya, sebenarnya awalnya memang mau impor, cuman karena sudah diternak di sini, jadi jatuhnya sudah menjadi lokal. Kalau kayak Kamboja memang lebih bagus, bukan kita tidak percaya dengan produk lokal ya, tapi untuk bibit lebih bagus begitu bang, pertumbuhannya terutama lebih cepat. Model-model gitu juga Kamboja juga bisa divariasin bang. Yang bagusnya itu Kamboja atau Adenium ketika umur 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan lah udah bisa ditempel bang, diganti kembang yang bagus. Dalam arti misalnya kembang biasa kita ganti, ya memang petani seperti itulah, istilahnya menambah nilai ekonomisan gitu. Yang awalnya cuma laku 5.000, 6.000, ketika kita tempel bisa laku 20.000, 25 begitu bang. Jadi untuk meningkatkan harganya seperti itu. Berarti tiap tanaman itu ada pasar-pasarnya masing-masing ya? Alhamdulillah. Kalau kayak model-model palem ini kebanyakan untuk ke Jawa sama ke daerah Medan bang. Sama kalau Kamboja lebih ke sini untuk pasar, dalam arti istilah tetangga-tetangga yang pada bertani gitu. Karena kan memang kalau ini kan memerlukan lahan yang lumayan luas. Lain sama Kamboja. Kalau Kamboja kita punya lahan dikit,
bisa seperti itu bang. Sama aglo juga istilahnya kadang-kadang cuman di pinggir-pinggir rumah bisa seperti itu, karena dia nggak memerlukan lahan yang luas. Sedangkan ini memang harusnya yang bagusnya memang harus dipendem di tanah, jadi pertumbuhan lebih cepat. Seperti yang di sana itu dipendem lebih cepat besar gitu bang. Kalau media tanam pakai apa bang? Untuk media tanam kita biasa pakai sekam padi, atau pakai serutan kayu atau limbah dari serutan kayu itu bang. Jadi dari tempat-tempat yang buat bed kusen itu limbahnya kita pakai. Cuman memang ya bagusnya seperti itu. Kalau media pupuknya tanamnya. bang? Kenapa? Pupuknya? Iya. Kita pupuk variasi bang. Kalau untuk bibit ini kita kadang pakai dekastar, atau malah kadang-kadang kita nggak sempat pupuk begitu bang. Jadi udah sempat belum dipupuk udah jual. Paling kalau memang dipindah biasanya kita pakai NPK, atau kalau untuk bibit yang seperti ini kita pakainya dekastar bang. Jadi kalau dekastar tuh dia kena daun nggak rusak. Tapi kalau NPK kalau kena daun kadang suka gosong. Jadi kita kalau untuk bibit kita lebih pakai ke dekastar bang. Kalau tanaman kayak gini ada hamanya bang? Ada juga bang. Kadang-kadang ya itu suka dukanya. Kadang kalau untuk dukanya kadang pohon sedang bagus serang hama, terutama kayak jenis-jenis aglo apa jenis-jenis Kamboja begitu ya. Lebih rentan tentang penyakit. Kalau ini sih memang nggak begitu banyak penyakitnya. Ya memang suka dukanya kadang keseringan ya itu. Kadang tumbuhnya nggak bagus. Misalnya kita nanam, kalau kita kan kalau kayak biji ini mainnya kiloan. Kita beli dari sana misalnya 1 kilo berapa begitu. Kadang-kadang tumbuhnya ya kurang bagus. Seperti itu bang. Itu resikonya seperti itu. Kalau orang yang mau belajar nih bang, ya, belajar dagang, belajar nanem, ada masukan-masukan gitu bang? Oh, untuk para terutama yang pada memulai UMKM seperti itu ya. Iya bang. Saya ingat pesan almarhum orang tua, karena kebetulan kita juga kan mau sebenarnya awalnya dari orang tua, terusin. Orang tua cuma pesan satu, cobalah fokus kepada apa yang, kalau dibilang karena saya orang Betawi, lu kudu fokus satu. Misalnya jangan, kadang-kala kan kita masih mencari, ini kita coba. Nah, itu kebetulan waktu dulu yang pernah saya bilang itu, saya dulu pernah nyoba usaha ini. Sama orang tua dibilang gitu, satu lu fokusin, satu lu tekunin, insya Allah begitu. Dan kebetulan kalau kita lihat ya almarhum orang tua begitu, memang dia dalam arti itu memang benar-benar dia fokus. Kalau memang usahanya udah tani terus ditekunin, insya Allah ketika kita menekuni segala sesuatu bidang, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dibanding dengan kita milih beberapa contoh usaha, misalnya beberapa macam usaha, kadang-kadang pikiran kita jadi terbelah begitu bang, jadi nggak fokus begitu bang. Seperti itu bang. Kata-kata terakhir bang buat alumni atau ada adik kelas? Ya buat alumni dan juga mungkin adik-adik kita yang lagi masih pada belajar begitu ya. Saya juga teringat ketika dosen waktu kuliah begitu ya. Kita tuh kalau bisa ya begitu bang. Kita gimana ya? Jangan ketika kita lulus jangan selalu berpikiran untuk kerja begitu. Memang bagus kita kerja. Cuman kalau bisa kita bisa menghasilkan peluang usaha, dalam arti kita bisa mempekerjakan orang begitu bang. Karena dan satu itu, jadi kalau bisa kita bisa menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja seperti itu. Dua juga yang nggak melulu kita misalnya lulusan teknik, nggak melulu harus ke teknik gitu bang ya. Karena kadang-kala ya memang sih bagusnya memang ke teknik, tapi kadang-kala kan namanya jalan hidup ya apa aja kita mending kita tekunin dan kita sabarin, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik begitu bang. Oke bang, terima kasih atas waktunya.